tesis yang ditulis oleh Saudara Muhammad Ridwan pada sore hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, diberikan kesempatan untuk bertemu di forum Zoom ini untuk mendiskusikan hasil penelitian Saudara Muhammad Ridwan, ya, tesis yang diangkat tentang waris wasiat yang mempengaruhi kedudukan legitim porsi. Ya. Telah hadir juga yang saya hormati Bapak Dr. Selamat siang, Pak. Beliau sudah hadir bersama kita untuk membahas bersama-sama saya apa yang sudah ditulis oleh Saudara Muhammad Ridwan. Dan kemudian Saudara Ridwan juga sudah siap, slide yang akan disampaikan juga sudah siap presentasi. Sebelum dimulai, mohon izin saya juga menyampaikan bahwa seminar hasil tesis ini adalah tahap kedua ya, sebelum kita nanti masuk ke tahap terakhir sidang tesis ya. Jadi mungkin ini untuk memastikan bahwa hasilnya ini layak dilanjutkan ya, layak untuk dilanjutkan penyelesaiannya supaya bisa diujikan di sidang akhir ya. Nah, sebelum dimulai perlu saya sampaikan bahwa seminar hasil tesis ini akan dibagi dua sesi. Sesi pertama adalah sesi presentasi, kemudian sesi kedua adalah sesi diskusi. Ya. Nah, sesi pertama adalah sesi presentasi di mana peneliti akan diberikan kesempatan 10 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dari hasil penelitian tesis yang sudah dilakukan. Ya. Kemudian baru nanti sesi 2 kita akan masuk pada sesi diskusi di mana para pembahas akan membantu membahasnya. Kemudian teman-teman yang hadir juga akan diberikan kesempatan untuk bertanya, untuk menanggapi, memberikan masukan ya supaya penelitian tesis ini bisa lebih layak untuk dipersiapkan nanti maju di sidang akhir. Baik, saya kira itu sekedar prolog sebelum kita masuk pada sesi inti. Tapi sebelum itu saya berikan kesempatan kepada Saudara Ridwan, Muhammad Ridwan untuk berdoa. Ya, kita berdoa dulu, semoga acara seminar hasil tesis pada sore hari ini lancar dan sukses. Silakan saya berikan kesempatan kepada Bapak Ridwan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Muhammad Ridwan untuk mempresentasikan pokok-pokok pikiran hasil penelitian tesisnya. Ya, silakan 10 menit dari sekarang, Pak Ridwan. Kita berikan waktunya kepada Bapak Muhammad Ridwan. Silakan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, SHSI MHum. Yang saya hormati Bapak Dr. Selamat Suhartono, SHMH. Selamat sore, Pak. Serta rekan-rekan audiensi semuanya, salam sehat selalu. Syukur Alhamdulillah pada sore hari ini kami mencoba mempresentasikan seminar hasil tesis yang berjudul Waris berdasarkan wasiat untuk mengaruhi kedudukan legitim porsi. Jadi dari bab pertama pendahuluan, dari latar belakang semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat, antara lain bersifat mengatur tidak ada unsur paksaan. Namun, untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan. Unsur paksaan dalam hukum waris perdata
misalnya ketentuan pemberian hak mutlak atau legitimasi kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan, atau ketentuan yang melarang penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak atau legitimasi. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut dengan memperhatikan pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hibah-hibah yang wajib inbring atau pemasukan. Penelitian ini memfokuskan pada analisis hukum waris yang berdasarkan pada KUHP Perdata, pengaturan hukum waris konvensional diatur dalam pasal 584 KUHP Perdata, dinyatakan bahwa hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan pemilikan karena perlekatan, karena kadaluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat. Bagian tertentu tidak terdapat dalam harta warisan dan bersifat mutlak disebut sebagai legitimasi, sedangkan pemilik legitimasi ini disebut sebagai ahli waris legitimaris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan. Permasalahan mengenai kewarisan banyak sekali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu masalah yang biasa timbul adalah permasalahan pewarisan yang disebabkan oleh adanya ahli waris berdasarkan surat wasiat atau testamen. Hal ini seringkali memicu sengketa waris karena ahli waris abstentu menganggap adanya ahli waris testamen dapat mengganggu dan cenderung mengurangi haknya sebagai ahli waris legitimaris. Seperti pada putusan kasasi nomor 953 K/PDT/2016 dan putusan tingkat pertama nomor 157 PDTG 2014 PN BWI antara penggugat Norjana dan tergugat Sukaina dan Fauzia, bahwa dalam akte nomor 30 tanggal 24 September 85 tentang persetujuan pemisahan dan pembagian harta yang dibuat di hadapan R.E. Bawiri, sarjana hukum, notaris di Banyuwangi tersebut menyatakan sah menurut hukum surat wasiat tertanggal 2 Januari 1991. Sehingga dari contoh kasus tersebut dapat menunjukkan bahwasanya adanya ahli waris abstentu berpotensi mengurangi hak mutlak dari legitimaris. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam pasal 913 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa legitimasi adalah hak mutlak bagi ahli waris berdasarkan undang-undang, yang mana pewaris juga tidak boleh atau dilarang memberi hak untuk mutlak tersebut kepada orang lain yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan wasiat. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 916 huruf A KUHP Perdata memberikan perlindungan terhadap ahli waris tak mutlak agar hibah atau wasiat yang dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya tidak melanggar bagian mutlak para ahli waris. Namun pasal ini bertentangan dengan norma di mana pasal 916 huruf A KUHP Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Dalam hal untuk menghitung legitimasi harus diperhatikan para ahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian, tetapi bukan legitimataris atau ahli waris menurut undang-undang. Maka bila kepada orang-orang lain daripada ahli waris termasuk itu dihibahkan, baik dengan akte semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yang lebih besar daripada bagian yang dapat dikenakan penetapan. Bila para ahli waris demikian tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu harus dipotong sampai sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut, dan tuntutan itu harus dilancarkan oleh untuk kepentingan para legitimataris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. Pasal tersebut di atas justru tidak memberikan perlindungan kepada legitimataris atau ahli waris menurut undang-undang. Sehingga apa yang menjadi tujuan daripada pasal 913 KUHP Perdata, di mana pasal ini memberikan perlindungan penuh kepada ahli waris legitimaris.
KUHP Perdata memberikan hak bagi ahli waris legitimaris yang berkenaan dengan adanya bagian mutlak. Hal yang diberikan oleh undang-undang adalah hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian yang diberikan kepada pihak ketiga tersebut terhadap harta yang menjadi bagian mutlak atau legitimasi. Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi legitimasi mereka melalui inkorting atau pengurangan dengan cara perbandingan di antara ahli waris yang diberikan. Rumusan masalah. Rumusan masalah bagaimana prosedur pengurangan inkorting harta waris yang menjadi legitimasi ahli waris ab statu. Yang kedua, apakah mewaris berdasarkan wasiat dapat mempengaruhi kedudukan legitimasi ahli waris ab statu. Metode penelitian, jenis penelitian dalam penulisan tesisnya adalah penelitian hukum normatif. Terdiri dari pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum. Pendekatan masalah hukum terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep. Sumber bahan hukum terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dilakukan dengan cara studi perpustakaan. Teknik pengolahan bahan hukum terdiri dari resepsi, sistematisasi, analitis, dan interpretasi. Sedangkan analisis bahan hukum adalah metode analisis normatif. Bab kedua adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari konsep hukum waris, syarat menjadi ahli waris, hukum waris di Indonesia, dan pengertian umum wasiat. Bab 3, prosedur pengurangan atau inkorting harta waris yang menjadi legitimasi. Pembagian harta waris kepada ahli waris berdasarkan undang-undang atau ab statu yang memiliki bagian mutlak atau legitimasi. Pertama, dalam hukum waris perdata dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan. Yang pertama adalah berdasarkan ketentuan undang-undang atau ab statu, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan. Karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si peninggal. Cara yang kedua adalah melalui wasiat atau testamen, yaitu ahli waris yang mendapat bagian dari warisan karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang diberikan oleh si peninggal. Kedua adalah pembagian harta waris kepada ahli waris, undang-undang atau ad statu yang memiliki bagian mutlak atau legitimasi berdasarkan pasal 914 KUHP Perdata adalah apabila pewaris meninggalkan satu orang anak kandung, maka bagian dari ahli waris tersebut adalah 1/2 bagian dari harta peninggalan yang menjadi bagian dari hak pewaris tersebut. Dan apabila pewaris memiliki 2 orang anak yang menjadi ahli waris ab statu, maka bagian mutlak atau eligibility warisan menurut undang-undang kepada anak tersebut adalah 2/3 bagian bagi masing-masing anak dari apa yang nantinya akan diterima sebagai hak pewaris. Kemudian apabila pewaris tersebut memiliki 3 orang anak atau lebih, maka bagian dari masing-masing anak tersebut adalah 3/4 bagian dari apa yang kemudian akan diterima sebagai hak pewarisan. Pembagian harta waris kepada ahli berdasarkan wasiat. Yang pertama adalah hanya hak dan kewajiban pewaris di bidang harta kekayaan yang dapat beralih kepada ahli warisnya. Yang kedua, KUHP Perdata terdapat asas tidak memandang sifat maupun asal-usul barang warisan. Hal ini kita simpulkan dari pasal 849 KUHP Perdata yang menentukan bahwa undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya. Yang ketiga adalah dengan demikian, pembelahan atau konflik terjadi jika ternyata tidak ada ahli waris dalam garis lurus ke bawah, atau tidak ada bapak, ibu, saudara, atau keturunan saudara, serta tidak ada suami atau istri yang hidup terlama.
Pada prinsipnya menurut pasal 851 KUH Perdata, apabila telah dilakukan cropping, tidak dapat lagi diadakan pembelahan harta peninggalan. Yang keempat adalah syarat-syarat yang berkenaan dengan subjek terdapat dalam pasal 895 KUH Perdata. Syarat yang berkenaan dengan objek pasal 888 KUH Perdata, pasal 890 KUH Perdata untuk persyaratan secara material, yakni berkenaan dengan isi surat wasiat, terdapat pengaturannya dalam pasal 879 KUH Perdata. Prosedur pengurangan atau encoding negatif porsi. Yang pertama adalah pengertian tentang encoding dapat menjadi jelas dari segi jurisprudensinya jika dihubungkan kepada peraturan atau pasal-pasal yang mengatur tentang masalah tersebut adalah pasal 916 KUHP Perdata. Kedua, dalam hal bila mana guna menentukan besarnya bagian mutlak, harus diperhatikan adanya beberapa waris yang kendati menjadi waris kematian, namun bukan waris mutlak. Maka apabila orang-orang selain ahli waris tak mutlak tadi, baik dengan suatu perbuatan perdata, antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, telah dihibahkan barang-barang demikian banyaknya, sehingga melebihi jumlah yang mana, andai kata ahli waris tadi, seandainya waris tadi mutlak tidak ada, sedianya adalah jumlah terbesar yang diperoleh. Hal-hal yang demikian pun haruslah hibah. Hibah tadi mengalami pemotongan yang sedemikian, sehingga menjadi sama dengan jumlah yang diperbolehkan tadi. Sedangkan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para ahli waris mutlak, beserta sekalian ahli waris dan pengganti mereka. Keempat, kedudukan legal property yang diperoleh ahli waris berdasarkan wasiat. Dasar hukum mewaris dalam konsep waris WB, hukum waris dalam konsep perdata tidak berlaku untuk semua golongan penduduk. Namun hukum waris perdata hanya berlaku untuk golongan-golongan Eropa dan yang disamakan dengan itu bagi golongan timur asing, Tionghoa, dan golongan timur asing lainnya, dan orang-orang pribumi yang mendudukkan diri. Hak mutlak yang dimiliki oleh pewaris sebagai pemilik harta adalah pengaturan seluruh harta waris yang merupakan haknya. Ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris legitimaris. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan merupakan hak waris legitimaris dinamakan legitim porsi. Pada prinsipnya, orang yang pindah sebagai ahli waris, maka ia harus ada atau sudah lahir pada saat terbukanya warisan. Orang akan menggantikan hak kewajiban pewaris. Sebagai ahli waris selain itu harus sudah ada. Sudah ada waktu dilahirkan, maka juga harus masih ada atau masih hidup pada saat meninggalnya si pewaris. Ini terdapat pada pasal 856 dan pasal 899 ayat 1 KUH Perdata. Dengan demikian, kematian dan kelahiran seseorang memegang peranan penting dalam pewarisan. Saat tersebut pada hakikatnya menentukan siapa yang berhak mewaris dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris balik kepada ahli warisnya. Selama pemberian warisan berdasarkan wasiat atau testament tidak menyebabkan bagian mutlak ahli waris legitimaris terabaikan, maka wasiat tersebut tetap dapat dilaksanakan. Jikapun demikian, bagian mutlak ahli waris legitimaris dirasa merugikan kepada ahli waris antistatu, maka ahli waris berdasarkan undang-undang tersebut dapat melakukan penagihan agar dilakukan pengembalian dan pengurangan harta waris yang menjadi hak mutlaknya. Oleh sebab itu, maka harus dikembalikan kepada ahli waris legitimaris sesuai dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan berdasarkan pasal 913 KUHP Perdata. Legal standing of legislative porsi bagian mutlak dari KUHP Perdata diatur dalam
Menurut pasal 913 Perdata, bagian motak atau legitimasi porsi adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris. Dalam garis lurus menurut undang-undang. Mohon maaf Pak Ridwan. Oke, Pak Ridwan, mungkin bisa langsung ke ininya, ke kesimpulannya apa tuh dari dua pertanyaan di awal tadi, dua permasalahan tadi. Oke. Karena kita waktunya 10 menit ya. Dari Silakan. kesimpulan tersebut, ketentuan daripada legitimasi porsi tersebut tidak dapat dilanggar. Apabila melanggar ketentuan legitimasi porsi tersebut, maka secara hukum pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan pemotongan sehingga jumlah bagian warisan yang diwasiatkan oleh pewaris dikurangi untuk memenuhi legitimasi porsi daripada ahli warisnya. Pemotongan tersebut dalam hukum waris perdata disebut juga incourting apabila legitimasi porsi tersebut yang telah diperuntukkan pada ahli waris legitimataris tidak diambil atau menolak atau tidak patut mewaris, maka legitimasi porsi tersebut menjadi tidak dapat dikuasai sehingga bagian ini akan otomatis menjadi bagian dari legitimataris yang lainnya, bukan langsung menjadi bagian dari di luar pewaris legitimataris. Keadilan komunitif memandang bahwa pewaris yang memegang hak mutlak untuk mengatur atau seluruh hartanya menyebabkan proposal keadilan yang dapat diskriminasi ahli waris atau satu. Jadi keadilan komutatif yang merupakan keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari pewaris. Melihat daripada kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut, bahwa mewaris berdasarkan wasiat dalam pewarisan menurut hukum perdata, di mana tidak berlaku untuk semua golongan, namun hanya berlaku untuk golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan pribumi. Dalam ini golongan pribumi dibedakan lagi berdasarkan agama Yananot. Namun dalam putusan Mahkamah Agung nomor 157/PDTG 23 PH antara penggugat Nurjana dan tergugat Sukaina dan Fauzia bahwa dalam akte nomor 30 tanggal 24 September 85 tentang persetujuan pemisahan dan pembagian harta yang dibuat di hadapan notaris R.E. Bamuli, sarjana hukum di Banyuwangi, menyatakan sah menurut hukum surat wasiat tanggal 2 Januari 1991 dapat menunjukkan bahwasanya adanya ahli waris abstatu berpotensi mengurangi hak mutlak bagi legitimataris. Maka perlu kiranya untuk segera membuat aturan khusus hukum waris nasional, terutama dalam memberikan perlindungan bagi para pihak yang telah dijamin hak-haknya oleh undang-undang. Dan juga memperhatikan bentuk dan sifat masyarakat Indonesia yang pluralistik. Demikian Bapak, semoga kami dalam penulisan ini memberikan pemasukan sehingga kami dengan sebenarnya nanti Pak memberikan menyusun tesis ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Ridwan sudah mempresentasikan hasil penelitian tesisnya ya, dalam durasi waktu yang sudah ditentukan 10 menit ya, walaupun lebih sedikit tidak apa-apa ya. Kita masih punya cukup waktu untuk membahasnya di sesi kedua ya. Sebelum kita berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Slamet untuk menyampaikan pokok-pokok bahasan yang perlu diperhatikan ya, sebagai bahan untuk revisi ya, karena kita harus benar-benar menyiapkannya sebelum masuk ke sidang akhir ya. Kami mengakui bahwa kita belum maksimal untuk melakukan pembimbingan ya. Saya saja walaupun ketemu ya merasa masih jauh ini dari kata siap ya untuk diujikan ya. Sepertinya masih banyak hal yang harus direvisi ya. Misalnya dari segi jumlah halaman Pak Ridwan ini masih jauh ya, karena ini Anda baru berapa halaman ya? Baru 55 halaman. 55 halaman ya.
Jadi mohon ini diperhatikan karena dari segi jumlah saja ini belum memenuhi kualifikasi sebagai penelitian tesis ya. Ini nanti harus ditambah lagi di bagian pembahasannya. Analisis Anda harus menunjukkan kualitas tesisnya. Karena kalau dilihat dari anatominya, sistematikanya, mestinya pembahasannya ini harus lebih banyak daripada bagian-bagian yang lain. Misalnya lebih banyak dari bagian pendahuluan, harus lebih banyak dari bagian daftar dari kajian pustaka ya. Nah, saya melihatnya di sini masih kurang ya, masih kurang. Kalau dari segi jumlah halamannya ya. Kemudian yang kedua, kalau lihat dari judulnya Pak Ridwan, kemarin kita sempat berdiskusi ya, saya merasa kurang bisa memahami redaksi bahasa judul ini ya. Istilah mewaris itu kalau dimaksudkan mewaris itu adalah bahasa kata kerja ya. Saya nggak tahu apa rasa bahasa saya yang mungkin tidak sama ya. Jadi mewaris itu maksudnya kan mewariskan ya. Artinya seorang pewaris mewariskan harta warisannya dengan menggunakan wasiat, kan begitu kan memahaminya itu. Tapi Anda menggunakan redaksi bahasa mewaris berdasarkan wasiat ya. Padahal kalau misalnya menggunakan bahasa yang lebih mudah ya dipahami, misalnya waris wasiat misalnya ya, itu kan kita lebih mudah memahaminya. Contoh ya, misalnya pilihan-pilihan redaksi yang lebih mudah dipahami ya. Jadi mewaris berdasarkan wasiat yang mempengaruhi kedudukan legitim porsi. Jadi mungkin nanti kita bisa berdiskusi di sini ya, atau nanti di tahap pembimbingan berikutnya, kira-kira redaksi yang tepat untuk bahasa judul ini supaya mudah dipahami itu seperti apa begitu. Kalau perlu nanti tanya juga lah kepada mereka yang ahli bahasa ya. Karena kalau ini kata kerja, mewaris ini kata kerja, saya jarang juga digunakan istilah mewaris itu. Ya. Yang sering didengar itu mewariskan, mewarisi gitu ya. Itu kata kerja yang biasanya digunakan. Kalau ini maksudnya kata kerja ya. Mewarisi, mewariskan, ya ini mewaris gitu. Nah, ini untuk judul ya, yang mungkin perlu diperhatikan ya. Sebelum masuk ke substansi, mungkin ada komentar dulu dari jumlah halaman dan judul yang saya maksudkan di sini. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Zen yang saya hormati. Dalam hal ini, dalam judul, menurut kami pertahankan Pak, karena begini, kami menemukan di BW, buku itu, dalam buku itu begini Pak isinya. Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal, serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pewarisan menurut DPW itu Pak dibedakan dua. Satu, pewarisan berdasarkan undang-undang. Yang kedua, pewarisan testamenter atau pewarisan berdasarkan suatu testament atau surat wasiat. Dalam hal ini, mewaris menurut undang-undang dibedakan menjadi dua bagian, mewaris langsung dan mewaris dengan cara mengganti atau waris bisprapa. Itu yang kami temukan di buku BW, Pak. Yang pertama. Yang kedua mengenai judul, mengenai halaman, insya Allah kami akan penuhi, Pak, kalau nanti sudah ujian akhir tesis. Mohon maaf karena kesibukan dengan tugas dan pekerjaan kami sudah mereka-reka gitu, Pak. Insya Allah Pak, akan saya penuhi nanti kalau sudah pas ujian akhir. Terima kasih, Pak. Baik, jadi itu masukan saya untuk masalah judul dan halaman ya. Jadi judul itu sebisa mungkin menggunakan istilah yang memang
digunakan dalam peraturan perundang-undangan, atau paling tidak istilah itu lazim digunakan dalam studi ilmu hukum yang lain. Jadi jangan menggunakan istilah-istilah yang di situ interpretable atau mungkin sulit dipahami begitu ya. Makanya tadi saya bertanya tentang istilah mewaris ini. Ya, kalau ini dimaksudkan adalah bahasa kata kerja ya. Kalau memang ini dimaksudkan kata kerja, ya memang tidak populer ya. Kata kerja mewaris ini memang tidak populer. Ternyata menurut sampean itu ada dalam terjemahan, ya, terjemahan BW itu ya. Ya silakan saja. Tapi sekali lagi untuk orang awam yang baru baca atau baru pengen belajar hukum itu memang tidak populer ya istilah mewaris. Tapi nggak apa-apa lah, silakan saja sampean bertahan dengan itu karena menemukan istilah mewaris itu dalam terjemahan. Ya. Tapi apakah itu bisa dipertahankan dengan cukup menghadirkan istilah itu ternyata ada di terjemahan BW atau bagaimana, nanti kita diskusikan lebih lanjut ya. Mungkin ada masukan juga dari Bapak Dr. Slamet nanti. Kemudian berikutnya Pak Ridwan. Berikutnya, kalau dari judulnya Mas Ridwan, Pak Ridwan, kalau lihat judulnya, itu kan bicara pengaruh ya. Artinya sampean itu di pikirannya itu sudah punya hipotesis ya, walaupun ini tidak wajib hipotesis ya, karena ini kualitatif ya. Seolah-olah itu Anda sudah membangun hipotesis ya, atau asumsi pada umumnya lah ya, orang peneliti itu ada pengaruhnya gitu. Jadi dari judul itu sampean sudah ingin menegaskan bahwa ada pengaruh waris wasiat itu terhadap kedudukan legitim porsi itu. Nah, berbicara pengaruh Pak Ridwan, itu memang mengukurnya bagaimana gitu. Saya tidak tahu bagaimana Anda di sini menjelaskan pengaruhnya itu ya. Karena ini kan normatif ya. Bukan empiris dan juga bukan studi kasus. Sebenarnya saya berharap ini kita berharap ini kasus sebenarnya ya. Tapi karena Anda sepertinya lebih cenderung mampu penelitian hukum normatif ya. Sebenarnya boleh juga nanti di pendekatannya pendekatan kasus gitu loh. Walaupun normatif tapi pendekatannya kasus, saya kira itu boleh saja ya, diambilkan beberapa kasus begitu ya. Ya untuk menjelaskan ini gitu. Ya, tadi disebutkan kasusnya 1 kalau nggak salah ya. Nah, untuk memperjelas pengaruh. Jadi kalau bicara pengaruh itu kan kalau dipahami secara normatif itu kan sulit ya. Nah, kalau kita pengennya menjelaskan pengaruh itu dalam bentuknya yang empiris gitu. Benar-benar ada pengaruhnya gitu. Nah, itu pemahaman awal ketika membaca judul dari penelitian tesis Anda. Jadi pengaruh ya. Kita berharap pengaruhnya itu real gitu. Artinya empiris gitu. Ya, tapi di sini Anda tidak berhasil menjelaskan itu. Silakan ditanggapi dulu apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih Bapak. Memang kami memberikan contoh satu kasus yang ada di Banyuwangi, itu berkenaan memang suatu keputusan yang aneh, Pak. Kenapa kita dianggap aneh? Karena di mana sebagai ahli waris, dalam arti ahli waris keturunan itu sepertinya dirugikan oleh karena adanya wasiat ini, Bapak. Yang pertama, yang kedua, kami telah berkomunikasi langsung dengan teman saya sendiri, seorang pengacara juga di Banyuwangi, menanyakan hal tersebut. Ternyata memang satu-satunya kasus, Pak, kasus yang ada di Banyuwangi malahan di Jawa Timur. Di Jawa Timur, selain itu nggak ada. Makanya kami meneliti ini, Pak. Sejauh mana
seorang dalam arti suatu advokat yang telah menerbitkan itu Pak, menerbitkan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bertentangan Pak, menurut kami yang bertentangan dengan pasal yang atas di atas 613 dan 629, di mana hak mutlak atau legitimasi itu yang sebenarnya tidak boleh melebihi dari sepertiga daripada ahli warisnya tersebut, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, Pak Ridwan ya. Sebenarnya saya lebih setuju ini dijadikan rumusan masalah pertama. Jadi rumusan masalah yang pertama itu sampean harus bisa membuktikan, harus bisa menjawab apakah waris wasiat itu berpengaruh atau tidak terhadap kedudukan legitimasi itu. Jadi rumusan masalah yang pertama itu sampean buktikan, jawab itu. Berpengaruh tidak gitu. Ya kan? Nah, kalau berbicara pengaruh Pak Ridwan, sampean ini kan normatif ya. Sampean ini kan normatif. Saya boleh juga dong misalnya berhipotesis bahwa pembentuk undang-undang ya, itu sudah ada pemikiran bahwa tidak akan bertentangan gitu. Ya, tidak akan bertentangan. Walaupun ada waris dengan wasiat, itu tidak akan mengurangi bagian daripada ahli waris legitimaris gitu. Ya. Kalau itu dibagi sesuai ketentuan, tidak lebih dari sepertiga, gitu. Jadi kemungkinannya ada dua. Jadi tetap diperbolehkan waris itu dengan menggunakan wasiat, ya, sesuai ketentuan, tidak boleh lebih dari sepertiga, dan itu tidak akan mempengaruhi kedudukan legitimasi, gitu. Nah, itu akan berpengaruh kalau dalam praktek. Nah, kalau dalam praktek ini bukan normatif lagi loh. Dalam praktek, dalam kasus tertentu itu melebihi ketentuan sepertiga itu, gitu loh. Jadi seperti itu yang saya pahami gitu. Baru itu berpengaruh ya terhadap bagian dari pemegang hak mutlak tadi. Ya. Nah, kalau lebih dari sepertiga, ya, gitu. Tapi ini kan normatif ya, sampai ini kan normatif ya. Nah itu menurut saya rumusan masalah yang pertama. Kemudian rumusan yang kedua, baru sampai rumusan kedua itu berbicara bagaimana prosedur mengurangi. Ya, kalau yang pertama terbukti berpengaruh, jadi yang pertama ternyata berpengaruh ini waris wasiat ini terhadap bagian dari hak mutlak ahli waris legitimaris ya. Baru yang kedua sampean bicara bagaimana prosedur menguranginya. Ya. Prosedur menguranginya seperti apa? Tapi di sini saya baca di prosedur menguranginya tidak cukup jelas juga Pak Ridwan. Yang saya maksud begini. Prosedur menguranginya itu maksudnya bagaimana mekanisme peradilannya. Jadi kalau itu diajukan pengurangan itu bagaimana mekanisme di peradilan itu. Ya, apakah kemudian ketika mengajukan bagaimana hakim membaginya, menguranginya itu kan di sini tidak benar-benar jelas disebutkan gitu menurut saya. Ya. Silakan ditangkapi dulu yang masalah itu yang saya sampaikan tadi. Oke, terima kasih, Bapak. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak, memang kami kalau di Sumber ini mencari kasus semacam ini kesulitan, Bapak. Namun apa yang disampaikan oleh Bapak pembimbing kami, insya Allah pada nanti ujian akhir tesis akan saya penuhi semuanya, Pak. Jadi sementara ini kami mau mencari dasar-dasar apa yang menjadi dasar hukumnya bagi kami, Pak. Itu Pak jawaban kami. Terima kasih, Bapak. Ya, baik. Sebelum kita berikan kesempatan kepada pembahas kedua, terakhir ya dari saya. Ada beberapa bagian yang itu menurut saya tidak sesuai dengan buku pedoman ya. Nanti mungkin perlu diperbaiki ya.
Seperti misalnya yang terakhir sampean bicara saran ya. Saya baca sarannya sampean itu kayak mengulang-ulang apa yang sudah dijelaskan. Jadi sampai dikutip kasus. Jadi kasus-kasus yang diputuskan di Banyuwangi itu disampaikan di bagian saran ya. Saya kira itu tidak perlu ditulis kembali ya. Sampai cukup memberikan saran untuk berdasarkan hasil penelitian sampean, kesimpulannya itu saran yang bisa diberikan apa gitu ya. Tidak perlu mengulang-ulang lagi sampai kemudian mengutip lagi kasus putusan dengan nomor ini di Banyuwangi dan sebagainya ya. Ini cuma contoh bagian-bagian yang menurut saya tidak sesuai arahan buku pedoman ya. Saya kira itu sekedar pemanasan dari saya, dan insya Allah akan ada lagi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet Suhartono, yang akan melengkapi apa yang saya sampaikan. Silakan Bapak Dr. Slamet Suhartono, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Dr. Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Zain yang saya hormati, Pak Ridwan yang berbahagia, dan juga tak lupa Bu Evi ya, yang cukup banyak membantu aktivitas mahasiswa khususnya dalam penyelesaian tesisnya. Begini Pak, kalau Bapak tadi mengatakan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian normatif ya. Nah, ketika bicara mengenai penelitian normatif itu sebetulnya objek yang diteliti ya, kalau saya menggunakan istilah yang ditelaah ya, yang ditelaah atau yang dikaji ya, dalam penelitian itu saya tidak mengerti penelitian sebetulnya kalau normatif ya, adalah mengenai problem penerapan hukum positif ya. Karena kita ketahui bahwa hukum positif itu hukum yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang, kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Ya, seperti undang-undang ya, dasar sampai ke peraturan daerah itu dan peraturan lembaga lain yang memang diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang. Jadi itu sebetulnya mau menjadi hukum normatif ya, terkait dengan penerapan hukum positif. Problem penerapan hukum positif. Satu adalah ketertinggalan norma hukum positif ya, dalam arti norma perundang-undangan. Yang kedua adalah konflik norma perundang-undangan. Yang ketiga adalah norma-norma yang samar atau yang kabur ya, fahnormen dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat adalah konflik norma peraturan perundang-undangan. Kemudian juga asas-asas hukum, perbandingan hukum, ya, dan sebagainya. Sehingga judulnya Pak Ridwan, mewaris berdasarkan wasiat mempengaruhi, itu sama dengan judulnya pengaruh mewaris berdasarkan wasiat terhadap kedudukan legitim porsian, begitu ya. Kalau dimodifikasi judulnya lebih mudah, pengaruh mewaris berdasarkan wasiat terhadap kedudukan legitim porsian, begitu. Mudahnya begitu, secara simpel disederhanakan judulnya menjadi seperti itu. Sehingga, nah kalau pengaruh berarti kan mengukur ya, mengukur relevansi, mengukur kesesuaian mewaris berdasarkan wasiat wasiatnya terhadap kedudukan legitim porsi. Ya, permasalahannya sebetulnya apakah mewaris wasiat itu mempengaruhi, kan begitu permasalahannya. Kalau memang judulnya ini Pak ya, dan itu kalau tadi Dr. Zain mengatakan itu empiris, saya tidak menyalahkan dan saya setuju dengan pendapatnya Dr. Zain bahwa kalau itu empiris, karena membuktikan antara dua variabel yang berpengaruh adalah mewaris wasiat dan yang satunya variabelnya adalah kedudukan legitim porsi. Ini merupakan penelitian hukum empiris. Ya, dan kalau satu kasus itu benar dijadikan dasar, nampaknya kurang tepat. Nah, kemudian sebetulnya kalau penelitian normatif itu ya berkaitan dengan penerapan hukum positif atau problem hukum positif, ada apa di situ? Adakah kalau ini beranjak pada BW, adakah problem dalam BW terkait dengan mewaris wasiat?
dan kedudukan legitim porsi. Ya, apakah ada persoalan di sana? Ataukah mungkin BW sudah usang, Pak? Ya, out of date norm barangkali. BW sudah nggak mampu lagi menjangkau kebutuhan masyarakat yang berkembang pada saat ini. Nah, kalau saya melihat tadi hakim di Banyuwangi, Pak ya, itu memutus ya di luar BW. Nah, Bapak sebetulnya kalau case study itu Bapak yang perlu diperhatikan adalah apa dasar pertimbangan hukum hakim memutus itu. Bapak tidak bicara masalah keputusannya bagaimana, tapi dalam case-case putusan pengadilan yang perlu dibahas, dianalisis adalah dasar pertimbangan hukumnya. Ya. Jadi bukan putusannya. Apa dasar pertimbangan hakim memutus seperti itu? Ya, ini yang harus dianalisis di dalam penelitian hukum normatif. Ya, kalau mungkin penelitian empiris itu membuktikan kesesuaian antara norma dan fakta, kemudian mencari penyebabnya. Itu empiris. Tapi kalau penelitian hukum normatif sebetulnya kalau case tadi, maka itu yang diteliti, yang ditelaah adalah dasar pertimbangan hakim sebelum memutus ya kasus itu. Ya, sehingga di dalam metode penelitian, jenis penelitiannya penelitian hukum normatif dengan pendekatan case approach ya atau case study ya pada satu kasus. Ya ini yang harus diperhatikan ketika case study sebagai pendekatan. Ya, apa pertimbangan hukum itu analisis. Dan sehingga nanti pada kesimpulannya Pak Hukuman mengatakan bahwa norma hukum positif KUH Perdata pasal bla bla bla, ya, kalau itu pertimbangan hukumnya dapat dipahami ya oleh Pak Ridwan ya, yang kemarin putusan itu ya, maka menganggap bahwa KUH Perdata pasal bla bla tentang ini sudah tidak sesuai lagi dengan zaman. Nah, itu sarannya nanti harus direvisi KUH Perdata itu. Ini kalau melakukan penelitian. Jadi tidak perlu ke lapangan, tidak perlu mencari data lapangan, cukup menganalisis kasus pertimbangan hukum kemudian dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam BW yang berkaitan dengan waris wasiat. Itu Pak yang saya penting diperhatikan nanti. Nah, sehingga di dalam metode penelitian, ketika bicara masalah jenis penelitian, tentukan dengan pasti Bapak mau meneliti hukum normatifnya atau meneliti hukum empirisnya. Ya, kalau hukum empirisnya maka Bapak harus membuktikan pengaruh mewaris berdasarkan wasiat terhadap legitim porsi, kedudukan legitim porsi. Ya, itu kalau mau. Dan tidak cukup dengan satu keputusan. Tapi kalau case study tentu harus sebetulnya memfokuskan pada dasar pertimbangan hukum hakim memutus itu ya, memutus di luar norma hukum positifnya kalau perdata itu. Itu kalau penelitiannya tipe penelitian hukum normatif yang objeknya adalah atau disebut dengan telaah atau kajian terhadap norma hukum positif yang berkaitan dengan mewaris itu ya, ini yang perlu diperhatikan. Sehingga di sini saya lihat di tipe penelitian tak terlalu panjang, mungkin tidak terlalu panjang Pak ya, cukup simpel aja. Ya, penelitian normatif didukung dengan misalnya ya data atau pengadilan bla bla bla. Dan pendekatan masalahnya mungkin pendekatan undang-undang ya, state approach ya, bolehlah pasal-pasal yang berkaitan dengan mewaris tadi, kemudian juga nanti ada pendekatan kasus atau approach ya, itu yang dianalisis nanti sebetulnya ya, mengapa hakim memutuskan kasus itu Pak ya, yang isinya apa, apakah ada pergeseran ya dalam putusan itu antara aturan dalam BW dengan realitas yang diputus oleh hakim. Nanti Bapak bisa mengembangkan bahwa hakim telah berpikir lain ya, tidak lagi berada pada frame hukum positif, tapi di luar hukum positif. Akibat sebagai apa? Mengapa? Karena tadi pengaruh yang bla bla bla. Misalnya
contoh paling gampang misalnya di dalam undang-undang perkawinan ya, bahwa gonogin itu dibagi rata dalam hal terjadi perceraian. Tapi ketika kemudian si yang bekerja, saya pernah sampaikan itu yang bekerja itu perempuan, ya apakah pantas dibagi sama rata? Misalnya ya, jadi ketika hakim memutuskan bahwa perempuan dapat 70%, suaminya 30%, nah berarti hakim sudah keluar dari frame kompositif dengan mempertimbangkan rasa keadilan. Ya, jadi bisa saja dalam putusan mewaris tadi, ketika hakim melampaui norma hukum undang-undang KUH Perdata dalam hal ini, ya melampaui KUH Perdata, itu dasar pertimbangannya adalah rasa keadilan dalam masyarakat yang berkembang saat ini. Ya, kenapa? Karena KUH Perdata itu merupakan bentuk kodifikasi yang bersifat stagnan. BW itu dibentuk 1863, Bapak, diundangkan di Belanda. Sekarang sudah 2021, pasal BW tidak pernah berubah. Padahal fakta realita di lapangan luar biasa. Oleh karena itu maka kalau hakim memutuskan kemudian keluar dari kompositif, itu berarti hakim mengadaptasikan keputusannya dengan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat saat ini. Sehingga pada asasnya bahwa BW sudah tidak cocok lagi dengan situasi kondisi saat ini. Itu kalau Bapak mempelajari, ya menganalisis dasar pertimbangan hukum. Nah, itu yang penting apa di sana? Itu yang harus dikaji nanti, Pak. Jadi bukan pada BW-nya, kalau case tadi ya hasil putusan dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim itu. Yang penting nanti menurut saya itu sebagai satu keharusan bahwa Bapak harus menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus rasio desidendi, rasio atau orbita denta, rasio desidendi barangkali. Coba Pak Ridwan dipelajari lagi ya dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara di Banyuwangi itu. Itu yang Bapak analisis mengapa hakim memutuskan seperti itu yang penting sebetulnya. Kemudian ini Pak yang jenis penelitian itu diperbaiki, pendekatan masalah diperbaiki, nanti dibuat sesingkat mungkin. Ini memang terlalu panjang Pak dan kurang pas juga. Bahan hukum primer itu peraturan undang-undangan supaya sebetulnya mengikat, ya. Bahan prinsip itu adalah buku-buku, bahan pustaka dan seterusnya yang menjelaskan bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer adalah penunjang atau menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Itu nanti bisa diperbaiki. Kemudian juga analisis Pak, analisis yang menurut saya terlalu ribet gitu ya. Teknik pengumpulan bahan hukum juga begitu ya. Sebetulnya kalau kita bicara teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum itu sederhana sekali. Bagaimana Bapak mengumpulkan bahan hukum itu? Ya, mungkin membaca ya buku-buku referensi, membaca undang-undang, ya, catat dalam kartu penelitian, ya misalnya Pak ya. Kemudian diolah itu dengan cara diolah itu dikumpulkan, dipilih dan dipilah, ya bahan hukum yang relevan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang relevan disimpan lebih dulu, saat nanti diperlukan dipakai lagi. Ya, itu sederhana sekali Pak. Teknik pengumpulan, bagaimana mengumpulkan bahan hukum itu. Ya Pak, membaca ya literatur, membaca undang-undang, mencatat dalam catatan penelitian itu dengan konsisten seperti itu. Ya, itu terkumpul, kemudian dipilih, dipisahkan, ya, dikumpulkan, bahan hukum yang relevan dikumpulkan, yang relevan dikumpulkan, yang sementara disimpan dulu, yang tidak relevan, yang relevan digunakan. Itu sederhana sekali, ini nggak perlu panjang seperti ini, Pak. Panjang dan ada deskripsi, sistematisasi, analisis, ini menjadi rancu nanti dengan interpretasi, ya ini tidak perlu, Pak. Ya ini mungkin tidak lazim ya dalam pengumpulan dan pengolahan hukum, tidak lazim interpretasi, kemudian analisis, kemudian sistematisasi, deskripsi, dan jadi tata cara pengumpulannya bagaimana. Jadi saya membaca dulu yang seterusnya ya, mengumpulkan ya pokoknya itulah nanti bisa dilihat. Memang waktunya saya kalau nggak sempat dan nggak sempat waktunya sangat mepet Pak untuk koreksi itu.
Ya, jadi tolong nanti diperhatikan mengenai teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum. Saya setuju dengan Pak Dr. Sen tadi, perhatikan ya buku panduannya penulisan tesis di kampus. Saya yakin ada buku panduan tulisan tesis. Ya, apakah seperti ini? Saya mungkin tidak seperti ini ya. Saya punya keyakinan bahwa metode teknik penulisan tesis tidak seperti ini ya. Ini mungkin Bapak perlu perhatikan. Contoh misalnya 155 teknik pengumpulan bahan hukum, 1551 ini bukan subbab Bapak. Jadi mungkin tidak pakai nomor seperti itu ya. Ya, jadi mungkin rumusan masalah ya pakai nomor 1 berapa itu? 1 2 4 jangan ya, mungkin cukup 1 2. Karena rumusan masalah bukan subbab. Ya, tapi untuk jelasnya nanti tolong diperhatikan buku panduan atau petunjuk penulisan tesis di Wiraraja ya, sehingga tidak salah-salah banyak gitu Pak ya. Jadi itu menurut saya Bapak kembali merenung kembali apakah penelitian ini menurut penelitian normatif ataukah penelitian empiris. Karena kalau penelitian normatif yang ditelah adalah norma hukum positifnya. Konteks norma, norma samar, tata sama norma, norma-norma usang, asas hukum berbanding dengan sistem hukum itu. Ya, sehingga Bapak perlu pahami itu, ya, jangan sampai nanti terjebak pada kesalahan yang tidak disadari. Contoh punya Bapak mewaris berdasarkan wasiat. Wasiat mempengaruhi ke ini kan sama dengan pengaruh mewaris berdasarkan wasiat terhadap ini empiris. Jadi Dr. Sen juga mengatakan ini lebih ke empiris, Pak. Ya. Kalau empiris makan merubah tesisnya Bapak ini kan makan mengubah ini. Ya, jadi nanti tolong diperhatikan kesesuaian antara judul dengan jenis atau tipe penelitian Bapak. Kalau normatif maka judul ini tidak tepat. Karena harus mengukur ya pengaruh wasiat dengan dudukan legitim porsi. Dan itu tidak ada parameternya, sulit menentukan parameter itu. Ya, karena kalau empiris kan memerlukan beberapa kasus sebagai populasi barangkali. Ya, itu kalau empiris. Ya, makanya kalau memang itu digunakan sebagai pendekatan, case approach, ya tidak satu kasus. Ya. Jadi ada beberapa kasus, ya adakah persamaan di antara kasus terkait dengan waris wasiat terhadap kedudukan legitim porsi. Dan ini kalau kita perhatikan juga rumusan masalah, ya proses itu juga tadi Dr. Sen juga katakan bagaimana proses ya. Itu mungkin nggak tepat ya kalau itu digunakan proses Pak Ridwan. Termasuk kalau itu judulnya seperti ini ya permasalahan satu kan mestinya apakah bla-bla berpengaruh terhadap kedudukan legitim porsi. Demikian juga nanti analisisnya juga membuktikan apakah mewaris wasiat berpengaruh terhadap legitim porsi. Itu dibuktikan. Ya. Dan kalau empiris tidak cukup dengan satu kasus. Makanya tadi yang tepat menurut saya adalah menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim memutus. Dan putusannya apa? Misalnya putusan hakim tadi menyimpang dari pasal di dalam KUH Perdata misalnya. Itu ada analisis. Ya, dasarnya apa? Hakim memutuskan seperti itu. Keluar dari frame hukum positif. Ya, ini yang menurut saya perlu dilakukan kembali Pak Ridwan sehingga itu penelitian hukum Pak Ridwan itu betul-betul bukan hukum normatif. Karena apa? Karena masing-masing membawa konsekuensi. Apakah penelitian hukum empiris ataukah normatif itu berpengaruh pada metode yang digunakan, ya metode penelitian yang digunakan, kemudian juga literatur atau bahan bacaan yang digunakan, ya termasuk rumusan masalah tadi juga begitu, ya. Sehingga menurut saya kalau harus dirubah ke empiris, maka harus total.
metode dirubah, referensi harus diganti dengan referensi tentang empiris. Nah, kalau bertahan pada penelitian normatif, maka harus tadi ya tetap konsisten dengan metode penelitian normatif. Ya, saya katakan tadi, ya, jadi harus konsisten, rumusan masalah, analisis pembahasan sampai pada kesimpulan. Dan saya setuju, kesimpulan itu cukup 1 lembar barangkali. Pak perlu menguraikan kembali ke penjelasan 4.3, nggak perlu, cukup simpel aja. Misalnya judulnya ini ya kedudukan wasiat, kedudukan wasiat berpengaruh terhadap kedudukan legitim porsi. Selesai gitu. Singkatnya begitu. Jadi jangan lagi mengulang pembahasan di awal, pembahasan 3 lagi, itu tidak kesimpulan. Kesimpulan itu kan namanya simpul. Ya, simpul itu kan hanya apa ya? Ya simpul, kalau Bapak 4 tali itu kan simpul itu kan ya kecil ya, singkat, tapi ya mengunci gitu ya. Itu contoh. Jadi simpulannya itu bertumbuh dari hasil penelitian yang bermasalah dirumuskan dalam masalah. Itu saja, simpel. Kalau prosedur ya gimana prosedurnya, singkat saja, harus ulang lagi dalam proses bla-bla-bla. Nah, ini yang menurut saya perlu dicamkan lagi. Jadi tentukan jenis penelitiannya, tentukan metode penelitiannya, baru kemudian bicara masalah analisisnya di bab 3 dan kesimpulan bab 4. Ya, jadi jangan campur aduk antara penelitian normatif dan penelitian empiris. Ya, mudah-mudahan Bapak bisa membaca nanti di petunjuk tulisan tesisnya di Universitas Fakultas Magister Hukum, Fakultas Hukum, atau bahasa sarjana ya Universitas Bidaraja. Saya yakin ada di sana. Jadi tolong tata tulis, ya, kemudian format ya, penulisan, kemudian bentuk atau apa namanya itu ya. Ya, kerangka dari tesis itu dirujuk atau merujuk pada petunjuk teknis penulisan tesis dari kampus. Ya, jadi menurut saya Bapak baru memahami penelitian normatif dan penelitian empiris. Kalau normatif itu bertolak pada norma-norma yang ditetapkan dalam peraturan undang-undangan, ada problem apa di situ, ada konflik norma, ada norma kosong, norma samar, ada norma usang, atau menurut asas, perbandingan. Nah, kalau empiris itu meneliti ya terjadinya gap antara ada kesenjangan antara norma dan fakta. Itu kalau bicara masalah tentang empiris. Ya, jadi normanya begini loh, kok faktanya seperti ini. Itu yang perlu Bapak pikirkan lagi ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu Pak Ridwan dalam menyelesaikan penulisan tesis ya sebelum ujian tesis dilakukan. Itu sempurna sekali. Pertama kerangka tesisnya harus menuju. Jadi buatkan kerangka dulu Pak, kita masukkan. Ya, itu yang menurut saya perlu saya sampaikan. Pak, mohon maaf Pak Dr. Zin masih out. Masih tua. Ya, jadi coba dibaca ulang Bapak nih tesisnya, kemudian dibaca pedoman akademiknya, ya, dan penulisan tesisnya. Karena itu sudah format baku yang tentu tidak bisa dilanggar atau disimpangi, Pak. Dan itu kaidah-kaidah penulisannya yang disusun oleh tim di Fakultas Hukum atau program studi Magister Hukum, ya, pasca sarjana Universitas Universitas Bidaraja Sumeneb, ya. Itu penting, Pak. Jadi tidak membuat model sendiri ya. Nanti akan khawatir saya akan menjadi tidak karu-karuan, berbeda dengan yang lain. Ya, di dalam penulisan tesis atau skripsi semua harus sama, ya, antara masalah satu dengan masalah yang lain merujuk pada pedoman teknik penulisan tesis atau skripsi. Ya, Pak. Jadi masing-masing program ini punya kekhasan ya.
Saya nggak tahu apakah di Sumeneb sama dengan formatnya sama dengan yang ditulis Pak Ridwan atau tidak, saya belum tahu. Tapi yang jelas Pak Ridwan harus memiliki pedoman penulisan tesis dari kampus, ya, sehingga tidak kemana-mana. Ya, karena kalau yang saya pahami tadi dari Pak Ridwan kurang banyak yang memperhatikan tentang cara penulisan akademik, penulisan ilmiah. Ya, jadi mungkin ada yang disampaikan dulu Pak Ridwan, apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Bapak. Allah akan saya penuhi Pak nanti. Terima kasih juga masukannya menjadi berkat pada kami. Setelah pada ujian akhir tesis, kami kalau berkenan, setelah kami penuhi Pak. Terima kasih Bapak. Kalau bisa agak jauh hari Pak sebelum mendekati ujian ya, bisa di email ke saya. Saya habis ini segera diperbaiki, dan sebelum mendekati ujian bisa di email ke saya bisa ada waktu mengoreksi tulisan Bapak. Oke, Bapak. Kemarin ya, saya terlalu mepet, banyak sekali yang harus saya koreksi dari mutasi kampus, yang ada kemudian tesis, skripsi, dan seterusnya. Kami kurang waktu ya, dan kita tidak bisa berhadapan langsung ya secara luring, sehingga apa yang saya sampaikan itu tidak bisa maksimal ya. Hanya catatan kecil aja. Kalau bisa berhadapan langsung kita bisa diskusi kurang maksimal. Tapi insya Allah Bapak Ridwan bisa menyelesaikan adaptasi dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi harus dipisahkan antara penelitian normatif dan empiris ya, terkait dengan judul, rumusan masalah, metode, penelitian, analisis, dan seterusnya. Nah, itu yang penting. Dan cara merumuskan rumusan masalahnya bagaimana juga penting dipahami oleh Pak Ridwan, juga tidak campur aduk antara empiris dengan penelitian. Yang penting kalau Pak Ridwan itu case study adalah menganalisis dasar pertimbangan hakim, raso desidendinya yang digunakan hakim dalam memutus perkara seperti itu. Nah, apa dasar itu yang kita analisis? Ya, kalau dalam kasus ini hakim memutuskan dua perdata, saya yakin hakim akan menggunakan pertimbangan rasa keadilan di masyarakat. Mungkin seperti itu. Nanti coba dibaca ulang Bapak putusan hakimnya, dicermati dasar pertimbangan hukumnya, kemudian dianalisis dengan teori itu yang ada digunakan oleh Pak. Ya, itu saya rasa Pak Ridwan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan pemikiran dan renungan untuk memperbaiki tesis Pak Ridwan. Karena yang saya dengar tadi Pak Ridwan terlalu normatif ya, yang disampaikan adalah apa yang tertuang dalam KUA Perdata. Ya. Nah, soalnya kemudian kalau hakim memutus di luar KUA Perdata, mana yang harus diikuti? Apakah tetap kembali pada KUA Perdata, norma-norma yang disusun dalam KUA Perdata, yang berarti kita mengakui atau mempertahankan stagnasi dalam BW yang sudah dibuat 100 tahun lebih, atau mengikuti pendapat hakim yang berkembang, yang keluar dari frame hukum positif. Kemudian hakim membuat keputusan sendiri. Dan jika sampai pada tingkat kasasi itu dikabulkan sesuai dengan keputusan hukum di tingkat pertama, maka berarti bahwa hukum mewaris di Indonesia telah bergeser dari norma hukum positif yang dikembangkan di Belanda. Artinya apa? Artinya bahwa putusan hakim itu sudah mendasarkan pada anggapan bahwa BW tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia saat ini. Karena di Belanda sendiri BW sudah dilebas kesekian kali, Pak, 3 kali mungkin lebih masalah. Kita masih bertahan pada KUA Perdata yang dibuat 1863. Sehingga kalau hakim memutuskan di luar BW yang 1863 itu wajar, karena perkembangan masyarakat sudah luar biasa. Bahkan sekarang ada ide, ada gagasan yang diperjanjikan itu adalah harta
apa ya, harta bersama, harta gonogini. Ya, iya ya. Saya lupa ada. Intinya bahwa kalau ingin kawin, perjanjian kawin dulu, intinya hartamu hartaku, hartaku hartamu. Tidak ada percampuran harta. Islam perkawinan yang diperoleh oleh suami haknya suami, yang diperoleh istri haknya istri. Nah, ini yang menurut saya kurang pas juga, karena idealisme penyatuan harta itu untuk memperkuat tali ikatan perkawinan. Nah, kalau itu diperjanjikan, hartaku yang saya cari adalah milikku dan punyamu, ini bagi saya rawan sekali untuk mempertahankan perkawinan. Nah, contoh seperti itu. Ini nampaknya hakim mulai berpindah dari konsep-konsep hukum yang normatif, ya, yang stagnan tadi, kodifikasi, ke hukum yang dinamis yang berkembang dalam masyarakat, yang dianggap bahwa BW tidak berkeadilan lagi. Sehingga ketika hakim memutuskan bahwa ada pergeseran legitim porsi terhadap waris wasiat, maka hakim sudah berusaha untuk keluar dari BW dan membuat putusan sendiri yang mungkin pertimbangannya adalah rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini yang penting kita lakukan. Kita mau tidak mau harus mengadaptasikan hukum dengan perkembangan zaman. Contoh misalnya dalam teori keadilan, dulu keadilan itu sebagai bentuk penjaraan, ya, agar tidak diulangi atau tidak diulang oleh orang lain. Sekarang kan tidak seperti itu. Dalam teori pemidanaan yang terbaru, kembali bagaimana hakim itu menyadarkan pada pelaku tindak pidana, ya, kembali ke masa sebelum melakukan tindak pidana. Dengan teori restoratif justice itu hakim tidak menghukum lagi, tapi menyadarkan bagaimana posisi terdakwa itu kembali kepada awal sebelum melakukan tindak pidana. Ini bukan lagi pembalasan, penjeraan, penghukuman fisik seperti dulu. Makanya termasuk BW pun mungkin menurut saya perlu diadaptasikan, meskipun tanpa merubah BW tapi merubah perilaku hakim. Ya. Seperti dikatakan oleh Daniel Ashraf, ya, Indonesianis, yang mengatakan bahwa jika masyarakat berubah, ya, maka perubahan itu nggak perlu dibarengi dengan perubahan norma undang-undang. Cukup dilakukan dengan perubahan masyarakat dan aparat pendukungnya. Jadi ketika hakim memutuskan tadi, ya, misalnya pergeseran atau menggeser dengan legitim porsi, ya diikuti terus itu. Nah, karena kebutuhan masyarakat berkembang seperti ini. Ya, kalau mengukui kitab undang-undang hukum perdata itu dan teorinya Gustav Flatbush bisa digunakan. Tujuan hukum menurut Gustav Flatbush itu satu keadilan, dua kemanfaatan, tiga kepastian. Keadilan yang utama. Ya, itu yang menurut saya perlu diperhatikan dulu. Itu ya Pak Ridwan. Iya, Pak. Mohon diperhatikan, mudah-mudahan bisa memberikan bahan renungan Pak Ridwan terkait dengan berita tesisnya. Baik Pak Ridwan, Pak Zen sudah kembali belum? Sudah Pak. Oke. Saya terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Slamet Suhartono sudah membahas banyak hal terkait apa yang sudah ditulis oleh Saudara Muhammad Ridwan, ya. Mohon diperhatikan masukan-masukan penting dari beliau tadi, ya. Itu banyak menurut saya melengkapi apa yang saya sampaikan di awal tadi, ya, Pak Ridwan. Saya juga sebagainya mencatat Pak Ridwan. Mungkin nanti dalam tahap pembimbingan berikutnya kita bisa menjadikannya bahan untuk revisi, ya, supaya nanti ketika mau maju di sidang akhir tesis ini bisa lebih dikatakan layak, ya, untuk dimajukan dalam sidang akhir nanti, ya. Jadi kita sama-sama catat, di sini sudah saya catat juga, ya. Sampean juga harus lebih detail lagi mencatat di situ, ya.
Bapak. Baik, berikutnya ya. Saya akan berikan kesempatan juga kepada teman-teman yang bergabung di sini. Sepertinya masih ada yang bertahan, ada beberapa orang ya di sini. Seperti misalnya kalau boleh saya perhatikan di sini yang masih bertahan itu Mas Robi, kemudian Beta Nur Insani, Bahtiar Muhammad, kemudian Mbak Siti Mutmainnah. Silakan teman-teman yang masih mengikuti seminar hasil Saudara Muhammad Ridwan ini, barangkali ada yang mau disampaikan juga. Silakan, saya berikan kesempatan. Silakan teman-teman. Silakan, Mbak Siti tadi ada yang mau disampaikan? Untuk sementara belum, Pak. Belum. Masih di jalan ini, Pak. Mas Robi ada yang mau disampaikan? Belum, Bapak. Masih menyimak, Pak. Bahtiar, Mas Bahtiar, Muhammad, mungkin ada yang mau disampaikan juga, silakan. Kita berikan kesempatan. Secara cukup, Bapak. Cukup Masih ya. menyimak, Bapak. Siap. Baik, saya kira sudah banyak hal yang kita eksplorasi dari apa yang ditulis oleh Saudara Muhammad Ridwan ini. Saya harapkan Pak Ridwan tetap semangat ya untuk merevisi menuju sidang akhir nanti. Masih ada waktu Pak Ridwan untuk merevisi, ya termasuk apa yang saya sampaikan tadi di awal, kemudian apa juga yang disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet tadi ya. Siap, Bapak. Jangan khawatir ya, kita waktunya masih cukup lah ya, 2 minggu lebih ya, mungkin bisalah kita gunakan waktu ini untuk mempersiapkan ya, tulisan ini supaya lebih layak untuk maju ke sidang akhir begitu ya. Penting disampaikan tadi, diingatkan lagi sama Pak Dr. Slamet ya, bahwa buku pedoman itu penting juga dibaca Pak Ridwan supaya apa yang ditulis itu terstandarisasi ya berdasarkan buku pedoman ya, buku pedoman penulisannya itu ya. Kemudian tadi saya sampaikan ya, saya ingatkan lagi ya, dari segi halamannya tolong, ini sepertinya masih kurang Pak Ridwan. Jadi saya tadi malah menguji yang hampir 150 halaman tuh ya. Jadi tesis untuk level tesis bisa mencapai angka halaman 150-an tuh saya kira sangat baik ya. Tapi saya tidak mewajibkan sampean sampai ke situ ya. Tapi paling tidak ada ikhtiar lah ya untuk menambah ya. Walaupun misalnya nambahnya nanti ternyata mampunya cuman 80 misalnya ya. Saya kira nggak apa-apa lah ya. Pak Ridwan, sanggup Pak Ridwan ya? Insyaallah, Pak, karena waris ini memakan pikiran yang ribet, Pak. Ya, makanya harus berakit-rakit ke hulu dulu ya. Sampean ini sudah detik-detik terakhir mau lulus, jadi mohon di planning, diatur waktu kesibukannya sampean ya. Ini memang di akhir-akhir ini menuntut ya, Anda untuk bersabar, berakit-rakit ke hulu, nanti senang-senangnya kalau sudah selesai baru terasa nikmatnya itu Pak Ridwan. Amin. Baik, saya kira terima kasih atas semua kontribusinya yang disampaikan tadi, terutama kepada Bapak Dr. Slamet yang sudah menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk menyempurnakan penelitian tesis Saudara Ridwan ini. Teman-teman semua, ya kira-kira seperti itu gambaran perjalanan penyelesaian tesis ya, mulai dari seminar proposal, kemudian sekarang ini tahap 2 adalah seminar hasil ya. Anda sudah punya pengalaman hari ini menyaksikan bagaimana kakak tingkat Anda, Bapak Slamet ini, Bapak Ridwan ini sudah masuk ke tahap seminar hasil. Sekali lagi selamat Pak Ridwan ya. Tinggal selangkah lagi sampean akan di yudisium ya. Kalau sudah lulus nanti di sidang akhir Anda sudah bisa nanti memenuhi syarat untuk yudisium ya, menyandang gelar magister ya. Amin. Ya, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan Pak Ridwan? Ya,
Ya, terima kasih Bapak. Pertama-tama kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Zen, Bapak Selamat yang telah banyak memberikan masukan kepada kami. Kami akui memang waris ini memakan pikiran yang sangat luar biasa, Bapak. Jadi terima kasih. Kami tetap mengharap bimbingan dari Bapak sekalian. Terima kasih, Pak. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum diakhiri ya perlu saya ingatkan sekali lagi Pak Ridwan, cukup waktu untuk merevisi. Ya. Kemudian kita juga bisa melakukan bimbingan. Ya, tolong bimbingan untuk kepada Bapak Dr. Slamet Suhartono itu bisa segera dilakukan. Ya, tidak harus selalu ke saya dulu baru ke Pak Dr. Slamet. Jadi sambil menunggu koreksian dari saya, jenengan juga sudah harus mengajukan revisiannya kepada Bapak Dr. Slamet. Jadi sama-sama berjalan bimbingannya. Jangan menunggu dari saya dulu baru ke Pak Slamet. Apalagi tadi disampaikan Pak Slamet dengan kesibukannya beliau di Surabaya, di Untak, ya, saya kira sampai harus paham. Jadi kalau sudah selesai direvisi, segera dikirim. Ya. Ke saya juga dikirim. Paham ya? Oke, siapa? Baik, terima kasih atas perhatiannya kepada semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini, terutama kepada Bapak Dr. Slamet Suhartono sudah menyempatkan waktunya dengan kesibukannya yang banyak, tapi selalu bisa ya, untuk melayani kami yang belajar di Universitas Wiraraja. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya juga menyampaikan permohonan maaf kalau misalnya selama berlangsung seminar hasil Saudara Muhammad Ridwan ini ada hal-hal yang disampaikan khilaf, keliru dan sebagainya ya. Baik, saya akhiri ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.